Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak MIS. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi di pertemuan kali ini. Di bab 6, MIS akan menjelaskan tentang gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu siswa dapat memahami konsep perancangan dan gambar kerja dalam pembuatan prototipe, dan siswa dapat menganalisis gambar kerja dalam pembuatan prototipe produk dan barang. Baiklah, sebelum Miss jelaskan, mohon dipersiapkan buku pembelajarannya dan pena. Nanti tolong dicatat di dalam buku catatannya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Perancangan gambar atau lembar kerja. Membuat gambar atau lembar kerja merupakan langkah yang termasuk ke dalam kegiatan perancangan prototipe produk barang dan jasa. Gambar kerja yang baik yaitu gambar kerja yang memberikan informasi tentang proses perakitan dan pembuatan suatu komponen dengan lengkap dan detail, tetapi harus mudah dipahami dan dimengerti oleh operator produksi. Jadi sketsa itu penting dalam perancangan gambar. Oke, selanjutnya perancangan gambar atau lembar kerja itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kegiatan merancang prototipe. Yang kedua, jenis-jenis perancangan. Miss akan jelaskan satu persatu, mohon disimak dengan cermat ya nak. Jika ada pertanyaan bisa dikirim ke dalam WhatsApp Miss. Oke, selanjutnya kegiatan perancangan prototipe itu ada dua model. Yang pertama model rasional, yang kedua model aksi sentris. Ciri-ciri dari model rasional yaitu para perancang berusaha untuk memaksimalkan rancangannya sesuai dengan tujuan dan batasan-batasan suatu produk. Yang kedua, proses perancangan adalah proses yang berdasarkan pada rencana yang telah dibuat. Proses desain hanya bisa dipahami sebagai proses yang dilaksanakan secara bertahap. Jadi inti dari model rasional yaitu model perancangan prototipe yang sesuai dengan sketsa yang telah digambarkan. Yang kedua, model aksi sentris. Perancangan menggunakan emosi dan imajinasi dalam membuat sebuah rancangan. Proses desain adalah proses yang penuh improvisasi atau tidak terpaku pada rencana yang ada di dalam sketsa. Yang ketiga, tidak ada tahapan-tahapan tertentu yang wajib dipatuhi oleh perancang, karena analisa perancang dan implementasi saling berkaitan satu sama lain. Secara garis besar, aksi sentris ini perancangan secara imajinasi, jadi bisa ditambahkan, tidak harus sesuai dengan sketsa yang telah dibuat. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis perancangan. Jenis perancangan itu ada dua. Jenis perancangan itu ada dua, yaitu perancangan produk dan rancangan visual. Rancangan produk adalah penyusunan konsep yang lebih jelas, detail, dan sistematis dari gagasan produk baru ataupun modifikasi produk yang lama dalam bentuk gambar kerja untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ataupun memanfaatkan inovasi teknologi. Adapun tujuan dari rancangan produk yaitu agar suatu produk dapat memiliki daya guna bagi konsumen. Jadi ada daya guna di dalam produk tersebut ya nak. Selanjutnya ada namanya rancangan visual. Rancangan visual adalah rancangan yang mengutamakan keindahan dan subjektivitas perancangnya, tetapi perancang visual
akan membuat produk rancangannya menjadi produk yang mudah dikenali. Adapun tujuan dari rancangan visual yaitu memastikan suatu produk dapat memiliki daya tarik bagi konsumen dalam kaitannya dengan stimulus panca indera. Jadi di dalam rancangan visual ini kita mengutamakan produk yang unik sehingga dapat dikenali oleh pelanggan. Sekian yang dapat Miss sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa WhatsApp ke pribadi Miss. Jadi Miss mohon dicatat apa yang telah Miss jelaskan ke dalam buku catatan. Sekian yang dapat Miss sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.